Sabar. Orang Jawa terkenal sabar. Mereka tak mudah marah, tak mudah terhasut dan dapat menyelesaikan masalah dalam ketenangan. Suro dirojoyo ningrat, lebur dening pangastuti. Sifat keras hati, jahat, iri, angkara murka dapat dikalahkan dengan sikap bijak, kelembutan, dan kesabaran. Kelembutan dan kesabaran membuat orang Jawa mudah diterima ketika mereka merantau kemanapun. Tak banyak mengalami perselisihan, apalagi pertikaian. Mereka juga cenderung mengalah. Mereka cenderung polos, mudah dicurangi dan ditipu. Tapi mereka akan menjalaninya dengan pasrah. Karena mereka memegang prinsip, sopo nandur ngunduh. Siapa yang melakukan kebaikan atau keburukan akan menuai hasilnya. Filosofi ini membuat mereka berhati-hati dalam bertindak, karena setiap kebaikan dan kejahatan akan mendapat ganjaran yang sesuai. Dengan prinsip ini, mereka juga lebih ikhlas dan ringan menjalani hidup, atau nrimo ing pandum. Jika kamu datang ke daerah suku Jawa, jangan kaget bila kamu berbicara dengan mereka akan menjawab dengan bahasa Jawa. Meskipun mereka tahu kamu tidak bisa berbicara dengan bahasa Jawa, mereka akan sering tetap menyelipkan bahasa Jawa. Mereka bukan tak bisa berbicara dengan bahasa Indonesia. Mereka hanya terkadang tidak menemukan kata yang tepat dan cukup sopan untuk berbicara denganmu. Karena mereka terbiasa memiliki perbedaan kosakata sesuai dengan tingkat strata kesopanan yang berbeda-beda. Ajaran menghormati orang lain, menghormati orang yang lebih tua, tentu sebuah ajaran mendasar yang secara universal ditanamkan pada setiap orang. Namun dalam hal ini, orang Jawa memiliki perhatian jauh lebih kuat daripada suku lain pada umumnya. Orang Jawa memiliki bahasa dengan tingkatan yang berbeda-beda, baik dalam kosakata maupun intonasi. Perbedaan ini berlaku berdasarkan hubungan antara pembicara dan lawan bicaranya. Hal ini dikenal dengan unggah-ungguh. Ada bahasa ngoko, ngoko alus, kromo, hingga kromo inggil. Kalimat dengan maksud yang sama akan memiliki kosakata dan intonasi yang jauh berbeda, tergantung dengan siapa kamu berbicara. Namun sayangnya bahasa Jawa ini juga memberikan penekanan strata dan status sosial seseorang di masyarakat. Semakin tinggi status dan penghormatan kepada seseorang, maka semakin halus pula bahasa yang digunakan. Memberi manfaat. Urip iku urup. Hidup itu memberi manfaat. Kalimat ini terdengar begitu sederhana, namun maknanya sangat mendalam dalam filosofi Jawa. Hidup yang seharusnya adalah memberi manfaat dan kebaikan bagi lingkungan dan masyarakat. Hidup itu seharusnya berguna, supaya hidup kita berarti bagi orang lain, bukan sekadar mengejar kekayaan dan kebahagiaan diri sendiri. Memayu hayuning pawono, ambrasto durhangkoro. Memakmurkan dunia agar tentram, damai dan bahagia, memberantas sifat tamak, serakah dan angkara murka. Filosofi ini bermakna luas, agar kita menjaga alam, semesta, memelihara makhluk hidup, menjaga kedamaian serta kerukunan agar tercipta kehidupan yang harmonis, damai, dan sejahtera. Selain itu, manusia juga harus mencegah segala sifat negatif yang merugikan, seperti perbuatan jahat, serakah, merusak, dan hal-hal yang membawa keburukan lainnya. Ojo adigang, adigung, adiguno. Jangan merasa paling kuat, paling besar, dan paling pandai. Sri Sultan Pakubuwono IV. Meskipun selalu berusaha memberi manfaat dan memberantas kemungkaran, maka manusia tidak boleh lantas menjadi sombong dan merasa hebat, merasa lebih dari yang lain, sehingga meremehkan orang lain. Setiap manusia pasti memiliki kelebihan sekaligus kekurangan. Masing-masing saling melengkapi dan menutupi kekurangan antara satu dengan lainnya. Hono coroko doto sowolo, podo joyonyo mogo botongo. Ada dua utusan, mereka berselisih paham, sama kuatnya, mereka tewas bersama.